Maka sesungguhnya pada masa itu adalah menjadi ujian bagi umat Islam. Siapa yang mau berhijrah dan siapa yang tidak mau berhijrah. Maka Allah turunkan surat At-Taubah ayat 20. Allah katakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fis sabilillah a'dzamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mempunyai derajat yang lebih tinggi. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang mencapai kemenangan. Mereka adalah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan. Dan kemudian di dalam surat At-Taubah pula, di ayat yang ke-24-nya Allah katakan, Allah perintahkan pada baginda Nabi untuk mengatakan kepada umat Islam pada masa itu, Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftira wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fis sabilihi fatarabbasu. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram seringkali diidentikan dengan bulan hijrah. Sementara hijrah sendiri maknanya adalah menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mendefinisikan hijrah menjadi dua. Yang pertama adalah hijrah bil jismi atau hijrah fisik. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, atau di dalam kitab-kitab para salafus saleh. Hijrahnya Nabi ini disebut dengan intiqal min daril kufri ila daril Islam. Bertolaknya Nabi dari wilayah atau dari negara yang kufur menuju kepada wilayah yang Islami. Minal daril kufri ila daril Islam. Kemudian yang kedua, beliau juga memaknai hijrah ini dengan hijrah bil qalbi atau hijrah batiniyah, yaitu hijrah yang ada di dalam diri seseorang ketika dia sudah mempunyai tekad untuk berubah, tekad untuk meninggalkan kejahiliahan, tekad untuk meninggalkan kemaksiatan, untuk menuju pada satu kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hijrah bil qalbi atau hijrah batiniyah yang digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka oleh sebab itu baginda Nabi besar Muhammad SAW memaknai hijrah itu adalah wal muhajir man hajjara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dasarnya hijrah itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena setiap muslim tentu diperintahkan untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab pun memaknai hijrah sebagai al-farqu bainal haq wal batil. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Dari berbagai bentuk kemaksiatan atau dari berbagai macam bentuk kejahilian menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau apa yang dilakukan oleh baginda Nabi dari Mekah ke Madinah adalah berhijrah, berpindah atau bertolak dari wilayah yang kufur, wilayah yang dipenuhi kemaksiatan, wilayah yang dipenuhi dengan kejahilian menuju kepada satu wilayah yang di mana Islam ditegakkan di sana. Di mana di sana Islam ditaati sepenuhnya dalam seluruh aspek kehidupan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentu patut untuk menjadi bahasan kita, patut untuk kita renungkan mengapa kemudian hijrahnya Nabi ini, tahun hijrahnya Nabi ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah pada masa itu menjadi tahun Islam. Ini adalah usulan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, pada saat itu umat Islam belum mempunyai tahunnya sendiri. Umat Islam mengikuti tahun yang diterapkan oleh bangsa Romawi dan bangsa Persia. Yang yang menjadi bulan orang-orang Romawi atau kalender Romawi itu adalah kalender yang hari ini kita kenal, yaitu kalender Masehi. Tetapi umat Islam pada saat itu sudah mempunyai 12 bulannya, tetapi belum mempunyai dalam tahunnya. Dalam konsep tahun pada saat itu umat Islam masih mengikuti apa yang menjadi aturan orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah katakan inna idatasyuhuri indallah isna asyar syahran. Sesungguhnya bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Itulah bulan-bulan yang kita kenal hari ini. Dari bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya hingga bulan Zulhijjah.
Pada saat itu umat Islam sudah memiliki bulan-bulan itu. Lalu kemudian atas usulan dari Ali bin Abi Thalib kepada Khalifah Umar pada masa itu, Ali mengusulkan agar hijrahnya Nabi, tahun hijrahnya Nabi dijadikan sebagai tahun pertama untuk tahun umat Islam, penanggalan Islam. Dengan 3 alasan paling tidak. Ali mengatakan bahwa Allah sangat banyak memuji orang-orang yang berhijrah. Jadi orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah orang-orang yang sangat mulia. Pada saat itu, untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, untuk memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, membutuhkan tekad yang sangat kuat, bahkan mereka harus meninggalkan apapun yang mereka miliki di Mekah. Mereka harus meninggalkan harta-harta mereka. Mereka harus meninggalkan rumah-rumah yang mereka cintai. Mereka harus meninggalkan usaha, perdagangan, atau bisnis yang telah mereka upayakan dan mereka takutkan kerugiannya. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Mereka harus meninggalkan orang-orang tua mereka, saudara mereka, anak-anak mereka, ataupun kemudian istri-istri mereka yang tidak mau untuk diajak hijrah. Maka sesungguhnya pada masa itu adalah menjadi ujian bagi umat Islam. Siapa yang mau berhijrah dan siapa yang tidak mau berhijrah. Maka Allah turunkan surat At-Taubah ayat 20. Allah katakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fis sabilillah a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mempunyai derajat yang lebih tinggi. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang mencapai kemenangan. Mereka adalah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan. Dan kemudian di dalam surat At-Taubah pula, di ayat yang ke-24-nya Allah katakan, Allah perintahkan pada baginda Nabi untuk mengatakan kepada umat Islam pada masa itu, Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftu wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fis sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad kepada mereka, jika orang-orang tua kalian, jika anak-anak kalian, jika saudara-saudara kalian, jika istri-istri kalian, jika saudara atau keluarga kalian, jika harta-harta kalian yang kalian cintai itu, jika usaha atau bisnis atau perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya itu, jika rumah-rumah kalian yang kalian cintai itu, jika semua itu kalian cintai melebihi kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fisabilillah, Allah katakan fatarabbasu, tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi minimal orang-orang yang tidak mau berhijrah itu adalah orang-orang yang fasik. Ketika orang-orang itu larut di dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan, larut di dalam berbagai macam bentuk kejahiliahan, dan dia tidak mau berubah, tidak mau menjadi lebih baik, tidak mau menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minimal dia adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa besar, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang tidak mau berhijrah. Itu alasan pertama yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali katakan bahwa orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah khususnya pada saat itu sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Ali mengatakan bahwa usulan agar hijrahnya Nabi ini menjadi tahun awal tahun Islam adalah karena itu menjadi satu momentum terbesar, satu momentum terdahsyat di dalam kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena saat itu adalah awal terbentuknya sebuah negara yang berdaulat, sebuah negara Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang kemudian menerapkan Islam secara kafah, yang dipenuhi dengan ketaatan baik secara individu maupun dalam hal-hal yang sifatnya muamalah. Jadi ini adalah satu fase kehidupan baginda Nabi yang sangat luar biasa. Satu masa atau satu momentum ketika Nabi melakukan satu perubahan besar dalam kehidupan beliau. Lalu yang ketiga, Ali katakan bahwa alasan dijadikannya hijrah sebagai tahun Islam adalah diharapkan agar semangat hijrah ini dimiliki oleh umat Islam sepanjang zaman. Karena semangat hijrah adalah semangat yang luar biasa, semangat yang mendorong umat Islam untuk mempunyai giroh atau semangat untuk tetap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap masa, di dalam setiap kondisi, dan dimanapun dia berada. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
apa yang menjadi kisah dari hijrahnya Nabi, yang kemudian hijrah itu dijadikan tahun Islam oleh Umar bin Khattab, ini bisa kita lihat di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau adalah dikatakan sebagai Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya umat Islam di dalam ilmu hadis. Lalu kemudian mengapa Muharram yang menjadi bulan pertama, sementara pada saat itu umat Islam sudah mempunyai 12 bulannya? Ternyata ada rentetan peristiwa di dalam kitab Fathul Bari itu. Dikisahkan bahwa hijrahnya Nabi itu diawali ketika Nabi mengalami berbagai guncangan, ketika Nabi mengalami berbagai tekanan dari kaum kafir Quraisy Mekah pada saat itu. Datanglah 73 orang Madinah, orang Ansor, di mana 72 diantaranya adalah laki-laki dan 1 diantaranya adalah wanita. Mereka membaiat Rasulullah SAW sebagai pemimpin mereka. Kejadian ini disebut dengan Baiatul Aqobah kedua, karena sumpah orang-orang Madinah, sumpah kaum Ansor untuk menjadikan baginda Nabi sebagai pemimpin ini terjadi di Bukit Aqobah. Selain itu, kemudian para penduduk Madinah ini bertekad untuk meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Mereka meninggalkan berbagai macam bentuk kejahilian. Mereka meninggalkan apapun kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur-leluhur mereka untuk kemudian menjadi muslim yang taat, untuk menjadi muslim yang kafah. Ini terjadi di bulan Zulhijjah. Lalu kemudian di bulan berikutnya, yaitu bulan Muharram, baginda Nabi memutuskan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrahnya Nabi itu bukan di bulan Muharram sebenarnya, tetapi terjadi di bulan berikutnya, yaitu di bulan Safar. Pada tanggal 27 Safar, Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah, dan Nabi sampai di Madinah tepat 12 Rabiul Awal, 15 hari sejak awal keberangkatan. 12 Rabiul Awal. Nabi tiba di Madinah bertepatan dengan lahirnya beliau, tanggal kelahiran beliau, bertepatan juga dengan tanggal wafatnya beliau, dan bertepatan juga dengan dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama yang menggantikan tugas-tugas kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu mengapa Umar bin Khattab kemudian memutuskan bukan saat di mana Nabi berangkat, bukan saat di mana Nabi tiba di Madinah, tetapi Umar bin Khattab menjadikan justru bulan Muharram di mana Nabi belum berhijrah, tetapi Nabi sudah memutuskan untuk berangkat. Jadi keputusan besar inilah yang dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai momentum terbesar dari seluruh rangkaian peristiwa menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi keputusan untuk berangkat atau keputusan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah ini disebut oleh para ulama sebagai ibtida'ul azm. Ya, awal dari sebuah komitmen, awal dari tekad untuk berubah, tekad untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi, tekad untuk menjadi seorang muslim yang senantiasa sami'na wa ata'na terhadap apapun yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran terbesar yang harus kita ambil dari bulan Muharram, pelajaran terbesar dari apa yang menjadi momen terbesar dalam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita memang membutuhkan tekad, kita membutuhkan komitmen yang kuat untuk meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, berbagai macam bentuk kejahiliahan, baik itu di dalam hal-hal yang sifatnya fardiyah, dalam hal-hal yang sifatnya individu, dan termasuk juga dalam hal-hal yang sifatnya jama'i, hal-hal yang sifatnya secara kolektif seluruh umat Islam ini harus bersama-sama meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan dan berbagai macam bentuk aturan-aturan kehidupan yang bertentangan dengan syariat Islam untuk menjadi kaum muslimin yang taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.